Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan nama hewan, misalnya hewan. Sumpah tanggal 30 sial kali. Ya nggak kan tinggal 30 September. Hah, tanggal 30 lah yang penting ya? Oh iya, itu kan terjadi peristiwa G30 SPKI. Iya nih, daripada main-main akhirnya sial, lebih bagus main nonton TV gak sih? Ada film J30 SPKI. Gas. Aduh. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus adalah beberapa konflik antara anggota PKI dan juga anggota Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan anggota Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Silakan. Baik. Siap. Kita telah memasuki saat yang menentukan. Segera kumpulkan jenderal yang mendukung kita. Kumpulkan kekuatan. Semua telah mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga telah optimis. Seperti yang saya dengar dari tim dokter, Bung Karno sudah dekat. Ajal itu pasti akan datang. Para jenderal itu pasti akan mengumpulkan kekuatan. Saya tidak ingin kalah. Bungi kawan-kawan. Siap. Ketua berpesan kepada kita agar gerakan ini merupakan gerakan terbatas dan bersifat militer. Kedua, sasaran utama kita adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus bisa menguasai beberapa objek vital seperti RRI dan Telkom. Serta kita akan memilih beberapa calon yang akan memimpin kita untuk menjadi pemimpin kita. Saya sudah mencalonkan 3 perwira yang akan memimpin kita. Seperti pertama, Jenderal Kolonel Untung, kedua, Kolonel Syarif, dan ketiga, Letnan Suryono. Kita akan memilihnya dalam sidang pilot biro. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Peduli. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Ketua Mugijan. Siap. Pasukan dengan sasaran untuk mencuri Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Haryono dipimpin oleh Kerjan Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran S. Parman dipimpin oleh Kerjan Satar. Siap. Laksanakan. Siap. Di kediaman Jenderal A.H. Nasution. Misi Bu, ada Bapak. Oh, ada. Pak. Ada pasukan Cakrabira loh. Cakra. Ayah! Arya, ambil adik kamu. Cepat kamu pergi.
Bapak sudah pergi kan hanya menggunakan aku saja. Mana Nasution? Saya Nasution. Tangkap dia. Di kediaman Ahmad Yani. Permisi. Nah, yuk. Ada apa? Ada bapak. Bapak lagi bobo. Tolong bangunkan. Ya, sebentar. Pak, ada yang cariin. Ada yang Siapa? cariin. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden. Sekarang, Ya, sekarang. sebaiknya saya mandi dahulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya cuci muka ataupun berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang sekali mulutmu. Kurang ajar. Bunuh dia. Bawa dia. Oke, siap. Di kediaman Majen Haryono. Ada bapak, Bu. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden. Tunggu sebentar, Pak, masih tidur. Mas, Ya, ada pasukan Cakrawirawa di luar. suruh mereka kembali jam 8. Kata Bapak, kembali lagi nanti jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang penting. Kami harus membawa bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Tembak. Pastikan dia sudah mati. Siap. Ya, berdiri sudah mati, Tuan. Bawa dia. Siap. Di kediaman Majen S. Parman. Kita pasti akan segera menang untuk negara PKI. Permisi, Pak. Berapa? Keadaan negara sedang penting, Pak. Bapak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Baik. Kenapa, Mas? Bu, saya ingin pergi bertugas sekarang. Kenapa tiba-tiba sekali, Mas? Presiden meminta Mas untuk pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. Wah, kenapa masuk? Mana surat perintah? Loh, kok aneh? Kenapa NRP mereka cuma 4 angka? Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Jangan macam-macam. Loh, ketelepon saya diputus. Kalau begitu, saya pasti sedang dipitnah. Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang. Bawa dia.
di kediaman Maijen Suprapto. Sedang apa, Pak? Sedang malam tugas negara, Bu. Sudah malam, Pak. Lebih baik Bapak istirahat terlebih dahulu. Besok saja dilanjutkan kerjanya. Tidak apa-apa, Bu. Tentu saja di ruang tidur. Sebentar, Pak. Aku minum, Pak. Terima kasih, Bu. Permisi Jenderal, Bapak diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang, Begitu perintah yang kami terima. jam berapa sih? Hampir pagi Pak. Hampir pagi. Apa kamu tidak dengar? Saya kira tidak. Begitu perintah yang saya terima. Presiden menunggu di istana sekarang juga. Kalau begitu saya akan berganti baju dahulu. Tidak usah Jenderal. Bawa dia. Di kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi Jenderal. Ada apa? Jenderal harus menemui Presiden sekarang juga. Malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, kami tidak dapat menjelaskannya sekarang. Ayo pergi Jenderal. Tidaknya saya berpakaian dulu. Tidak usah Jenderal, jalan. Di kediaman Brigjen Panjaitan. Permisi. Mana dorongmu? Ampun Pak, Katakan cepat, mana dorongmu? Mau mati ya? Mau ditembak? di kamar atas Pak. Jenderal, keluar Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan Jenderal. Cepat Jenderal, kita tidak punya waktu. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo akuin Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah Jenderal, seperti penderitaan. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih Jenderal. Sekarang coba rasakan pedang ini. Masih nggak mau berbicara juga setan? Belum juga. Ayo berbicara. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari. Para jenderal yang masih hidup
disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution, dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan, kemudian jasadnya dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Siap. Apa tugas kalian? Kami ditugaskan untuk mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Semua itu tidak betul. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mengecek Soekarno berada di istana. Ini merupakan gerakan pemberontakan dari Untung. Dan saya tahu mereka, cara-cara mereka. Jadi saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan para baliton di Kostar pada jam 6 sore. Siap. Jika kalian tidak mengumpulkan para baliton di Kostar, saya akan menghadapi pasukan kalian. Halo, apakah Panglima sudah tahu bahwa para pemimpin Angkatan Darat telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung? Saya juga ingin memberitahu bahwa saya telah mengambil komando supaya tidak terjadi kekosongan bangsa. Dan jangan sampai terjadi pergerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Soeharto pun meminta Kolonel Wahyono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi coup atau pengembalian kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontakan gerakan 30 September. Tak lama kemudian, para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI. Sementara tentara yang diafiliasi dengan PKI melawan, pemimpin partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah.